Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda dari Teman-Teman Jakarta. Saat ini saya ditemani dengan Cassandra dari Kebun Kumara. Halo Cassandra. Halo Dinda. Boleh perkenalan kembali Kak? Boleh. Halo semuanya, aku Sandra, salah satu pendirinya Kebun Kumara. Senang banget hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Dinda. Oke, di kesempatan kali ini kita sampai di episode terakhir dari Lokal Tak Jadi Soal. Pada kesempatan kali ini kita bakal cerita-cerita tentang edible garden. Jadi Kebun Kumara ini bikin edible garden di rumahnya ya kayak berawal dari di rumah. Ya, jadi sebenarnya Kebun Kumara ini kita mengajak orang untuk kembali terhubung dan merawat alam. Salah satunya adalah pintu masuknya adalah lewat punya kebun di rumah. Karena sebenarnya kalau zaman sekarang kan orang istilahnya healing ya, Din ya. Oke, healing nih ke Bali lah, ke Jogja, pokoknya ke alam, ke pantai dan lainnya. Cuma kan kita nggak bisa selalu jalan-jalan kan kalau kita mau cari alam. Jadi alam itu sebenarnya bisa dihadirkan di rumah. Lewat apa? Lewat kebun. Jadi baik itu kebun di lahan, bisa di pot, bisa di tembok, di rooftop manapun. Kalau kita udah punya kebun, sebenarnya tuh kita menghadirkan alam juga. Seperti berdatangan tuh binatang-binatang, ekosistemnya lama-lama kan jadi bertumbuh gitu. Jadi alam ada juga sih di rumah kita kalau kita bisa menanam kebun. Lalu tadi kan kamu sebut edible garden. Nah, apa sih bedanya edible garden dan garden yang biasa gitu kan? Sebenarnya kurang lebih yang namanya edible garden tuh artinya dia menumbuhkan sesuatu yang edible, sesuatu yang bisa dimakan. Gitu. Jadi tinggal pilih aja, bisa pohon buah, sayur mayur, bisa rimpang, jadi ya kan gitu-gitu lah, pohon terserah. Tapi kita menghadirkan sesuatu yang bisa kita panen. Kenapa? Karena kalau kita menghadirkan sesuatu yang bisa kita makan, sebenarnya interaksinya lebih intens lagi, lebih intim lagi untuk kita merawat kebun itu. Gitu. Karena rasa memilikinya ada, jadinya lebih sayang ibaratnya. Ya, rasa memilikinya ada, sama emang itu kebutuhan yang hadir di sebuah edible garden, dimana memang dia harus dipanen, dia harus dipangkas, dia harus ditanam ulang gitu kan. Jadi kegiatannya tuh cukup intens, jadi interaksinya tuh berlanjut gitu. Kalau tanaman hias kan cenderung dibiarin, karena mereka emang liar aja, hanya untuk hias gitu. Paling bisa dirawat sebulan sekali, mau 2 bulan juga masih bisa. Mereka masih survive aja. Jadi interaksinya tuh lebih minim sebenarnya. Kalau misalkan ada edible food yang ditanam di situ, cenderung kita lebih banyak yang dilakuin, kan harus panen juga kan gitu. Jadi dan ngerasa karena itu kita bakal makan. Iya, jadi ada produktivitas juga yang langsung mengaitkan si kebun dengan dapur. Dan kalau dikaitkan dengan dapur kan larinya ke meja makan larinya kan ke budaya kolektif dari isi rumah itu ya. Jadi keterhubungan sama alamnya itu terjalin secara lebih dalam. Menarik. Aku sebenarnya kepo ini Kak, kenapa awal mulanya bisa terfikirkan untuk akhirnya menghadirkan edible garden di rumah? Itu kenapa? Jadi awalnya sebenarnya kita berangkat dari kegelisahan ya, karena kita ngerasa kok di kota kita terputus banget dari alam. Waktu itu aku sama keluarga dan teman-teman sering ke Jogja juga, dan kita melihat nggak cuma Jogja ya, banyak ya kota-kota juga di seluruh Indonesia di mana menandur atau nanam tuh sebenarnya bagian dari kehidupan sehari-hari. Gitu, kayak sekarang kan masyarakat tradisional kayak di Aceh dimanapun lah, lu bisa jadi PNS pegawai dokter, profesor, tapi dia nandur gitu loh. Jadi bercocok tanam itu bukan tugasnya petani sebenarnya. Bertani itu adalah survival ya. Jadi pemahaman akan pengelolaan tanah, ya kan, gimana cara nyemai benih, gimana cara ngerawat dia sampai berbuah, itu kan pemahaman dasar banget. Manusia harus ngerti karena kita butuh makan sebenarnya kan gitu. Walaupun nggak semua jadi petani yang menghasilkan banyak untuk orang lain, tapi pemahaman itu tuh nggak hilang, nggak terputus. Nah, aku merasa itu itu hal yang masuk akal, dan aku jadi bertanya kenapa kita nggak ngelakuin itu di kota. Jadi aku merasa mungkin kita tidak melakukan itu karena tidak pernah ada percontohannya secara nyata kan. Berapa banyak sih orang di kota yang nanam sendiri gitu. Kalau sekarang kan udah gak banyak ya urban farming. Tapi zaman aku kecil kayaknya nggak kenal siapapun yang nanam apapun di rumah gitu. Jadi nggak ada budaya untuk nandurnya, budaya untuk merawatnya, kedekatan sama alamnya juga. Jadi alam tuh kayak kesannya rumput sama pohon aja, padahal kalau itu kebun kan itu sumber makanan kita, beda kan konsep dan budaya itu tuh beda. Jadi kita merasa kayak kita harus menghadirkan kebun gitu di rumah sebagai tadi pintu masuk untuk bisa lebih mengenal alam secara lebih dekat, tapi juga punya kesadaran ekologis ya, bahwa kita tuh emang harus hari-hari tuh paham dan ikut merawat alam, menjaga kelestariannya. Gitu. Betul. Ini menarik Kak, karena sebenarnya realitanya karena kebetulan kita di pertamanan itu tuh
orang masih nggak tahu bedanya rumput dan tanaman hias. Jadi sebenarnya kan dilarang menginjak tanaman hias, tapi rumput itu boleh buat kalian duduk, buat kalian berpiknik. Nah itu sebenarnya kan something yang sesuatu yang simple, tapi karena orang-orang lihatnya kayak tadi Kak Sandra bilang hanya lihat yang hijau-hijau, jadi mereka ngeliatnya itu sesuatu yang sama. Iya, masih berjarak soalnya kan. Gitu. Kalau berjarak kan jadi gitu, jadi nggak serba salah, nggak paham, nggak tahu harus, karena nggak punya kesadarannya. Kadang kita nggak tahu juga harus berperilaku seperti apa. Jadi serba salah kan. Itu kenapa kedekatan itu tuh penting banget. Aku sangat percaya kalau tak kenal maka tak sayang itu berlaku buat semua, nggak cuma orang gitu. Alam pun termasuk. Kalau kita nggak kenal susah gitu untuk kita peduli, susah untuk kita tahu harus berperilaku seperti apa. Karena keterhubungannya aja udah terputus gitu kan, ya gimana kita bisa kenal harus ngapain. Betul. Kemarin salah satu narasumber juga sempat bilang gini, kalau misalnya kita give ke alam, sebenarnya alam tuh ngasih give yang jauh lebih banyak ke kita sebenarnya. Kayak gitu. Terus Kak, lanjut lagi mau bertanya, sebenarnya kalau misalnya Kebun Kumara tuh aku sempat baca, tertarik juga ada di bagian bidang permakultur ya Kak. Ya. Nah kalau misalnya dilihat permakultur ini kan sebenarnya melingkupi semua hal ya, jadi melihat semua hal dari berbagai hal. Bahkan ada kayak etika permakultur yang salah satunya kayak art care dan lain-lain. Boleh diceritain Kak, permakultur dan edible garden ini kaitannya? Oke. Kalau sebenarnya permakultur itu sendiri adalah prinsip ya, dia sebenarnya lebih ke pendekatan. Lebih ke cara kita, perspektif kita melihat sesuatu. Nah, permakultur sendiri sebenarnya itu kan bahasa beken dari orang barat ya. Tapi kalau aku cara mendefinisikan itu, sebenarnya permakultur itu dilakukan sama nenek moyang kita bertahun-tahun. Itu orang yang melahirkan istilah itu aja belajarnya tuh ke Asia, ke Southeast Asia gitu ya kan. Dia belajar ke Thailand, kemana, ke masyarakat tradisional. Jadi intinya permakultur itu adalah seperti cara masyarakat adat kita, cara masyarakat tradisional kita mengelola dan mengolah alamnya. Jadi di mana di dalam ketika dia mau menggarap sesuatu, dia pasti nggak menggarap full. Pasti ada beberapa yang dibiarin kayak di masyarakat adat kita kan kayak bisa kasih pohon cipta gelar gitu. Dia kan punya apa namanya, area hutan tutupan, hutan titipan, hutan tutupan, hutan garapan misalnya. Hutan titipan tuh yang dititipkan oleh alam untuk dirawat. Jadi dia itu tidak boleh digarap oleh manusia, dia nggak boleh panen apa-apa dari situ. Jadi itu dibiarkan liar. Dia nggak boleh nebang pohonnya, dia nggak boleh ngapain. Itu memang untuk menjaga ekosistem secara luas. Itu biasanya hutan yang lepas gitu loh. Tadi sampai mana ya? Oh iya, tentang pohon garapan. Hutan. Ya. Jadi kalau masyarakat adat itu kan selalu menyisihkan sebagian untuk hutan titipan yang nggak diapa-apain. Jadi dia nggak panen dari situ, dia nggak menggarap itu. Fungsinya adalah untuk ekosistem, biar desa dia yang dekat sama hutan tidak terjadi erosi, tidak terjadi banjir, nggak tiba-tiba datang hama membludak, karena semua keseimbangannya diatur oleh hutan yang mereka biarkan. Lalu ada hutan tutupan. Biasanya hutan tutupan tuh hutan-hutan yang mereka nggak garap, cuma mereka bisa panen dari situ. Bisa ngambil buahnya. Kalau udah tua mereka boleh ngambil kayunya, itu bisa. Baru nanti ada hutan garap, hutan yang digarap, sawah, padi, buah-buahan, sayur mayur. Nah itu namanya hutan garapan. Jadi tidak seluruh wilayah itu digarap untuk kebutuhan manusia tok. Ada sebagian yang disisihkan memang untuk kepentingan alam, karena itu kepentingan manusia juga gitu loh. Nah permakultur itu kan sebenarnya kayak kamu tadi barisan bilang, etika ada 3, earth care, social care, self care. Itu kan sebenarnya satu kesatuan ya. Kalau lo peduli alam pasti peduli masyarakat sekitar. Dengan peduli masyarakat sekitar dan alam, kita juga peduli diri sendiri kan gitu. Jadi kalau satu wilayah hutannya kita jaga, ya desa kita nggak kena banjir, nggak ada erosi, ya kan. Orang-orang juga nggak kena banjir, nggak kena erosi, karena kita jaga alam. Hutannya juga terjaga, keanekaragamannya terjaga, biodiversitasnya terjaga, kita juga terjaga. Kita tetap ada makannya, tapi kita juga ngambil yang bukan hak kita gitu. Jadi fokusnya adalah pada fair share gitu, berbagi adil. Yang jadinya hak manusia kita ambil, yang jadinya hak alam dan binatang dan segala macam kehidupan di luar manusia kan masih banyak ya. Yang harus hidup dari alam itu kan nggak cuma kita kan. Ya kita harus rawat dan menjaga haknya mereka juga. Nah permakultur mengambil kearifan dan kebijaksanaan local wisdom ini dijadikan sesuatu yang lebih cat-cat gitu lah, yang lebih cocok untuk cara berpikir orang modern. Jadi dia turunin tuh ke etikanya, dia turunin ke 12 prinsip, dia turunin ke bagaimana pendekatannya ketika kita mendesain ruang. Kalau ruangnya kecil, apa aja yang observasi alam harus kita perhatikan, gimana cara kita ngedesain lahan besar gitu. Jadi turunan dari kearifan itu
dibuat secara lebih sistematis. Itu permakultur. Tapi intinya dia ya bertopang pada satu kepercayaan dan nilai yang sama ya, bahwa tadi kita harus berbagi adil dengan alam dan kita nggak bisa serakah ngambil semuanya untuk manusia aja, enggak. Jadi harus ada pendekatan yang mementingkan tadi self care, social care dan earth care di dalamnya. Oke. Nah, Kebun Kumara ketika kita mendesain kebun belajar kita, tempat yang akan kita jadikan area untuk orang belajar plus kebun-kebun orang, kita memperhatikan prinsip-prinsip yang menjaga itu. Jadi ketika kita melihat satu lahan, kita nggak cuma mikirin gimana lahan ini bisa produksi cabai sebanyak-banyaknya, enggak, atau gimana cara, enggak. Kita melihat bagaimana lahan ini dan penggarapannya bisa diintegrasikan dengan kebutuhan orang yang rumahnya di situ gitu. Kebutuhan apa sih yang ada di rumah orang ini? Oh, dia punya sampah, bisa nggak ya sampah dikelola di kebun ini jadi kompos? Oh, misalnya dia punya binatang peliharaan, nggak bisa nggak sebagian makanannya dari kebun ini? Misalnya dia punya gurame, kita nanam daun-daunan buat gurame kayak talas gitu. Kalau dia punya ayam, apa bisa ditanam aneka greens gitu ya, sayur-mayur yang bisa buat jadi makan ayam juga. Jadi disatukan. Kalau dia punya ya kebutuhan dari rumah itu aja kita coba fulfill di kebunnya. Misalnya dia punya anak kecil, bisa nggak ya ada area main anak gitu. Jadi si kebun ini nggak cuma area produktif untuk sayur tok. Jadi it's not just an edible garden, tapi kita desain untuk memenuhi kebutuhan alamnya ada, tapi kebutuhan rumah tangga yang lain agar diintegrasikan menjadi budaya yang lebih lestari. Oke. Berarti kalau misalnya bisa dibilang tuh permakultur ngajarin kita untuk hidup enough, bersyukur, terus habis itu ibaratnya sebenarnya itu prinsip yang kita mencontek apa yang alam buat tapi kita hadirkan di rumah kita, desainnya secara desain. Iya, betul. Makanya permakultur itu selalu meniru prinsip-prinsip alam. Dia tuh tidak pernah melawan alam, dia selalu bekerja sama dengan alam. Jadi selalu nggak pernah kayak misalnya gini, alam kan tidak ada, alam itu kan sangat menghargai keanekaragaman ya. Betul. Kita tidak akan menemukan satu hutan yang sama terus isinya itu doang. Kalau ada pasti itu buatan manusia. Betul. Pasti. Betul. Hutan tuh nggak mungkin, dia pasti ada tanaman kanopinya, ada tanaman di bawahnya, ada perdunya, ada tanaman menjalar, tanaman merambat, semua tuh ada untuk kehidupan semua binatang yang ada dalam situ. Sekaligus untuk menyesuaikan kebutuhan matahari masing-masing tanaman kan beda-beda ya. Nah, jadi kalau kita mendesain kebun ya kita tiru dong prinsip keberagaman itu. Jadi kebun kita lah kita ada pohon kanopi. Kenapa kita butuh ke pohon kanopi? Karena kalau kita mau nanam sayur, kita mau nanam tanaman yang lain, cenderung tuh mereka kan didatengin tuh sama serangga-serangga yang bandel. Nah, serangga-serangga yang bandel itu gimana cara biar populasinya nggak membludak? Butuh predator dong. Siapa sih predator serangga? Biasanya kalau nggak kadal, burung. Nah, kadal sama burung bersarang di mana? Di pohon. Makanya hadirkan pohon yang besar biar burung sama kadal bisa bersarang di situ. Datanglah dia ke kebun, makanin serangga-serangga itu biar jumlahnya tidak membludak. Jadi kita mendesain itu dalam kebun. Jadi kebun tuh nggak cuma kayak lahan terus tanaman dikit-dikit, enggak, pasti ada layernya. Kita menanam dari segi ruang dan segi waktu, kapan bisa dipanen kapan. Ada yang dipanen 8 bulan, ada yang dipanen 3 bulan, ada yang dipanen sebulan gitu kan. Jadi kita bekerja sama dengan cara alam mendesain hutan, kita coba terapkan di kebun juga. Oke. Berarti menghadirkan keseimbangan. Keseimbangan, iya benar. Mendesain sesuatu dalam prinsip-prinsip kewajaran sebenarnya kan. Iya, betul. Jadi nggak perlu berlebih, terus kita berbagi adil aja sama apa yang jadi hak kita ambil, apa yang jadi hak alam juga kita kasih. Itu kenapa di kebun-kebun yang menerapkan sistem holistik ini itu pasti ada banyak serangga dan tidak pernah mereka dilihat sebagai hama sebenarnya. Oke, karena hama itu kan ketika serangga dalam jumlah yang membludak banyak, overpopulated lah, itu baru disebut hama. Kalau ada 1-2 belalang atau ada sedikit ulet, terus daunnya bolong-bolong, ya it's okay, ya nggak sih? Mereka juga butuh makan. Mereka juga butuh makan. So, kalau kita pengen ada kupu-kupu tapi nggak mau ada ulet, kan nggak masuk akal. Kalau pengen ada kupu-kupu ya pasti ada ulet, jadi harus disediakan dong ruang buat uletnya. Kalau gue nggak hadir kupu-kupunya gitu kan. Terus gimana dong biar nggak kemakan? Ya kasihlah tanaman-tanaman penghalau, kasih bunga-bungaan, kasih tanaman-tanaman yang wangi gitu kan. Jadi sebenarnya menghadirkan ekosistem itu sih. Jadi kita hidup bersama mereka gitu. Mereka juga numpang hidup kan di situ. Jadi tidak memisahkan, kesannya manusia bikin kebun khusus buat manusia doang ya. Ulet nggak boleh, apa nggak boleh, kan nggak masuk akal ya. Jadi gimana cara kita sharing space itu sih untuk menguatkan ekosistem itu juga. Oke. Terus Kak, aku kepo ke selanjutnya adalah, jadi aku sempat nonton di YouTube-nya Kebun Kumara. Itu tuh ada kalau misalnya lagi berkebun di rumah, itu tuh menggunakan
sampah dedaunan. Aku selama ini taunya sampah itu disapu. Oke, ya. Jadi namanya mulsa. Sebenarnya pada dasarnya gini, kalau kita berkebun, hal yang pertama harus kita lindungi adalah tanah, media tanamnya. Karena prestasi dari tanaman itu bergantung pada tanah. Kalau tanahnya itu subur dan sehat, tanamannya pasti sehat. Karena foundationnya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya kan gimana ya cara gue ngelindungin tanah gitu kan. Nah pertama orang harus paham kalau tanah ini kan hidup ya. Dalam satu genggaman tanah itu tuh bisa ada miliaran kehidupan dari bakteri, jamur, mikroorganisme lain yang nggak kelihatan, cacing, ada semut. Itu tuh mereka semua hidup dalam tanah untuk menyuburkan tanah itu. Karena mereka yang mengurai bahan organik jadi nutrisi buat si tanaman. Gitu. Mereka harus kalau tidak ada kehidupan tadi tuh si bakteri, jamur, siapa yang mengolah nutrisi buat dia makan gitu kan nggak ada. Nah pertanyaan adalah gimana caranya biar semua kehidupan tadi, mikroorganisme tadi betah di tanah ini. Ya kan? Gimana cara biar mereka tuh betah, biar mereka terus mengolah bahan organik biar tanamannya sehat kan gitu. Nah salah satu caranya adalah membuat tanah itu tetap lembab. Gimana cara membuat tanah tetap lembab? Ya jangan terpapar matahari. Gimana biar nggak terpapar matahari? Ditutupin oleh mulsa. Biar tidak terjadi sih penguapan itu. Tidak ya, biar dia tidak lebih cepat menguap dan tanahnya nggak cepat kering. Karena kamu bayangin aja tanah yang kena matahari terik. Kita aja kunang-kunang kan. Tanah ini kan lama-lama kan kayak retak, tandus, berubah jadi debu. Kita kan nggak pengen tanah berubah jadi debu ya. Gitu nggak ada yang bisa tumbuh di debu. Kita pengen dia tetap tanah gitu. Ya udah. Kita lindungi dengan lapisan di atasnya disebut mulsa. Itu ibaratnya kayak kamu harus bayangin hutan. Hutan itu nggak ada yang nyapu kan? Jadi semua daun dari semua pohon jatuh dong ke lapisan atas, ke top soilnya. Terus dia akan terurai jadi pupuk kan? Nah gimana cara kita meniru itu di kebun? Kan intinya kayak gitu. Karena itulah sumber pupuk dan sumber kesuburan dari hutan. Ya udah kita tiru dengan bikin mulsa. Jadi semua daun-daun yang jatuh nggak usah disapuin, taruh aja di atas tanah gitu. Nanti lama dia akan terurai. Nanti pas kamu buka tanahnya tuh udah gelap banget, udah subur banget gitu. Jadi itu meringankan kerjanya manusia. Sebenarnya kalau kita kerja meniru prinsipnya alam, itu tuh kita jadi tukang kebun yang malas-malasan aja karena alam tuh udah bantu kita kan. Banyak. Kita nggak perlu nyapu, kita nggak perlu nyiramin pupuk kebanyakan karena semua udah dilakukan oleh alam itu sendiri. Sesuai takarannya. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan, oh ini harus teras segala macam, ujungnya kerjaan kita juga jadi banyak gitu karena kita melawan cara kerja alamnya itu sendiri. Tuh, makanya aku suka gergetan juga kadang-kadang ngeliat tuh tanah itu jangan dibuat terekspos, tuh kasih daun gitu. Tapi daun kan suka disapu-sapuin, harusnya disapu ke tanahnya, ke atas tanahnya gitu. Cuma memang kalau mau menggunakan mulsa di rumah dalam bedeng-bedeng ya dalam area tanah memang harus ada pembatas. Fungsinya Kak? Jadi daunnya nggak terbang-terbang. Jadi dia harus ada pembatas bedengnya, harus ada kayak barriernya tuh apa, batu kah, mau batu kali kayak batu bata, genteng terserah. Cuma dia agak tinggi. Jadi kalau kita taruh mulsa di sini dia nggak terbang-terbang. Gitu. Menarik karena biasanya kan orang langsung nyapu, disapu dan dibuang. Kak. Lalu Kak, kalau misalnya setelah cerita-cerita tentang gardening nih di rumah Kebun Kumara, adakah dari Kebun Kumara itu punya wadah atau platform yang untuk mempromosikan bisnis ini? Ya, jadi justru kita mempromosikannya paling berat memang di media sosial ya. Jadi kita punya Instagram dan kita punya YouTube. Saat itu hanya 2 sih. Karena target market kita juga menggunakan 2 media sosial itu paling mayoritas menggunakan itu. Jadi kita nggak main yang lain lah ya. Sama ada website satu lagi, sorry. Jadi website, Instagram sama YouTube. Paling banyak semua kegiatan marketing communication sekali ya, gimana kita sharing, kita mempromosikan kegiatan kita itu semua lewat platform itu. Kita hampir nggak ada kok secara offline kecuali kalau kita ikut event-event tertentu ya. Cuma mayoritas lewat platform itu dan kolaborasi dengan media-media partner lain, komunitas lain tuh biasanya kita lewat situ berjejaringnya. Kalau misalnya dari ketika melakukan marketing ini, apakah ada kendala Kak saat menjalani bisnis ini? Suka dan dukanya selama ini Kebun Kumara ya. Sampai sekarang di sebenarnya kalau namanya menjalani bisnis kan selalu ups and downs ya. Dan beda-beda pasti buat semua bisnis. Kalau Kebun Kumara sendiri kita ini bisnis yang nggak punya investor sebenarnya. Jadi kita bisa disebut kita bootstrap. Bootstrap tuh artinya bootstrap tuh setiap pendirinya tuh masukin uang. Masukin modal, ngemodalin sendiri. Ini masing-masing orang set dari modal itu kita puter jadi bisnis. Habis itu kita hidup dari situ, dari cash flow itu. Dari cash flow itu kita hidup, semakin bagus bisnisnya, semakin bagus revenue-nya, timnya juga kita perbesar gitu kan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau buat kita ini ada
bukan soal untung sama rugi ya, lebih kayak masing-masing bisnis tuh punya pendekatan yang berbeda aja. Tentunya kalau ada investor biasanya dia punya lump sum yang lebih besar kan, modalnya lebih gede, timnya cenderung lebih kokoh karena orangnya lebih banyak, ekspertisnya lebih sesuai, biasanya budget marketingnya juga besar gitu kan. Jadi mereka biasanya lumayan lah batu loncatan itu pung gitu lah kalau ada investor. Kalau misalnya kayak kita, karena kita bootstrap memang agak, kita sih merasa perlahan tapi pasti aja sih. Kita lebih suka dengan gaya itu. Jadi mungkin ibaratnya kayak aku nggak mau bilang kayak siput ya, kan siput lamban banget. Cuma maksudnya kayak kita berproses one step at a time. Iya, one step at a time. Tapi kalau dari aku pribadi sih, aku sangat bersyukur kita punya kesempatan itu, karena dengan kita bisa jalan dengan tempo kita, justru kita bisa banyak mempertajam bisnis kita along the way. Dan kita lebih resilient sih. Jadi kayak pandemi yang kemarin, kalau itu kan semua bisnis kena lah, sudah pasti lah ya. Tapi semua ya orang kan? jadi suka gardening. Kita juga suka gardening memang, walaupun cuma hype doang sih. Tapi maksudnya semua bisnis itu pasti kena. Tapi dengan tim kita yang orang nggak terlalu banyak, kita lebih resilient aja, dan kita bisa lebih cepat adaptasi terhadap ini. Kita lebih bisa cepat pivot gitu. Jadi oh ini udah nggak bisa, kita pindah ke sini. Ini nggak bisa, lebih cepat gitu. Nggak perlu nunggu lagi keputusan dari atas atau nunggu ini segala macam nih gimana hitungannya. Jadi kita bisa lebih set lebih adaptif gitu. Aku merasa kita dapat privilege itu sih dari kita tetap nggak harus terlalu besar di awal ya dengan kita berproses dengan cara itu. Cuma ya gitu, pasti ada banyak tantangannya ya gitu. Kita harus muter otak setiap bulan. Apalagi kalau misalkan lagi ada tantangan-tantangan kayak krisis kemarin gitu, pandemi kemarin itu pasti kena juga. Jadi memang it's an ongoing 24/7 proses aja sih ngejalanin bisnis itu. I see. Tapi kalau misalnya dengan segala macam obstacle itu, apa yang membuat Kebun Kumara dari Cassandra dan tim yang tetap yakin untuk terus menjalani ini gitu? Iya, karena aku rasa kalau semua orang di Kebun Kumara ya, kita itu sangat percaya dengan misi yang pengen kita lakukan gitu. Jadi it's not, Kebun Kumara ini kan yes it's a business, obviously kita harus bisa sustain bisnisnya, dan lebih penting lagi aku harus bisa men-sustain semua orang yang kerja di bisnis ini dong. Karena ini kan orang-orang ini harus hidup juga, mereka juga punya keluarga, mereka harus digaji dengan layak, kesehatan mereka juga penting. Jadi tentunya itu nggak sama sekali tidak kalah penting. Ini tuh sebenarnya aku menjalani bisnis sama kayak prinsip-prinsip permakultur itu. Gimana cara aku bisa membangun bisnis yang self care, jadi peduli sama semua orang di dalamnya, adil terhadap mereka, tapi ada social value sama ada earth value gitu kan, ada environmental value. Nah, misi kita kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyatukan kembali masyarakat kota dengan alam, karena kita merasa bahwa wellness atau well-being ya, kesejahteraan kita secara fisik, batin, psikis dan lainnya itu sebenarnya tidak terputus dari alam, dan tidak terputus dari sebuah budaya yang sustainable atau lestari. Jadi wellness sama sustainability is two of the same, it's like two sides of the same beating heart gitu loh kalau buat kita berada dalam diagram plan yang sama. Jadi kalau kita bisa merawat alam dalam keseharian kita, menghadirkan itu, sebenarnya kita juga membuat diri kita sehat, tapi juga membuat alam itu sehat at the same time. Gitu. Nah itu buat kita value yang sangat kuat ya, dan itu yang membuat kita percaya apa yang kita lakukan tuh sebenarnya berdampak gitu. Semua produk kita tuh mengarah ke arah sana, menghubungkan kembali orang-orang dengan alam, karena kita percaya sebenarnya orang juga butuh alam gitu. Whether they are conscious of it or not, tapi semua orang tuh butuh. Untuk menghadirkan alam dalam kehidupannya. I see Kak. Ini menuju penghujung Kak, kira-kira share saran untuk para wirausahawan muda yang memulai bisnis produk lokal nih Kak. Kalau kita mau berbisnis, menurut aku why-nya dulu sih harus jelas. Biasanya kan bisnis itu kan sebenarnya tidak hanya untuk menghasilkan uang ya. Jadi it's not just profit. Sebenarnya kan people, planet, profit itu adalah bisnis. Bagaimana ketika kamu membuat sebuah bisnis kamu tuh menyelesaikan sebuah masalah apa gitu. Jadi jangan cuma menghadirkan bisnis yang dapat uangnya doang, tapi ada masalah yang kamu selesaikan dengan jasa atau produk yang kamu tawarkan. Nah menurut aku why itu definisinya why lah ya, kenapa gitu, kenapa bisnis kamu hadir. Ya, if you start with why, itu akan membentuk purpose dari bisnisnya. Dan itu penting banget, karena itu akan mendefinisikan kelanggengan bisnis itu. Karena bisnis kan nggak 1-2 tahun jadi kan. Itu kan lama banget prosesnya untuk dia. Takes time. Kamu harus build your brand. Kamu harus bikin access to market. Siapa yang orang akan beli produk kamu atau jasa kamu? Kenapa mereka belinya? How do you keep the market? How do you expand the market? Terus belum lagi kolaborasi, itu kan banyak banget aspeknya yang nggak mungkin kilat ya. Gitu. Jadi
kalau why-nya nggak kuat, kamu nggak akan kuat lari maraton itu gitu. Kamu harus punya alasan yang cukup kuat biar kamu terus berjuang ngelakuin bisnis yang kamu lakuin. Sebenarnya orang tuh ketika membeli jasa atau sebenarnya produk juga sebenarnya nggak semata-mata jasa atau produk kayak, tapi value yang Yes. ada dalam si produk tersebut. Benar, apalagi sekarang kalau misalnya kita bicara the upcoming market lah ya, pasar terbesar nantinya kan obviously adalah millennials dan Gen Gen Z. Z. Millennials dan Gen Z, apalagi turunan apa sih, Gen Alpha, apa sih, Rainbow, apalah, udah nggak hafal nama-nama mereka ya. Tapi turunan mereka ke sana adalah anak-anak yang sangat woke. Benar, woke tuh karena mereka informationnya banyak, so they know exactly what's happening, dan mereka bisa tanya balik kayak, ini value lo apa? How are you being consistent dengan value ini? Karena what they wear, what they buy itu adalah part of their identity. Iya, betul. Dia nggak mau beli sesuatu yang kok nggak konsisten ya sama diri gue ya gitu kan, in a way. Jadi penting banget juga untuk cari why-nya, package why-nya dengan storytelling yang baik, communicate it well, terus konsisten gitu. Oke. Be honest with it gitu. Menurut aku itu juga penting banget sih. I see. Iya. Kak, apa harapan Kebun Kumara dengan kehadiran ruang publik? Salah satunya misalnya taman ya. Taman kan sebagai ruang Iya. ketiga, ruang publik untuk menunjang kegiatan wirausahawan produk lokal ini. Oke, Share it. kalau taman publik, menurut aku pertama ruang publik itu selalu positif ya. Namanya ruang publik kan adalah tempat, sebuah hub, sebuah space di mana orang secara kolektif bisa berkumpul. Nah, di mana ada perkumpulan secara kolektif itu kan adalah kayak ibaratnya benih disiram dengan semua potensinya bisa bertumbuh. Orang bisa bertukar ide, orang bisa bertukar pendapat, ide bisa berkembang bersama. Nah, ruang publik ini ketika ada di taman, nanti kita membawa semua itu di luar ruangan ya, itu lebih bagus lagi. Outdoor itu aku sangat, maksudnya taman sebagai outdoor ada hijau-hijau tuh aku positif banget, karena kita membawa orang keluar ruangan. Di luar ruangan tuh manfaatnya udah banyak banget ya, karena matahari, berkeringat dan lainnya, plus manfaat psikologisnya, dimana orang itu terbukti Relax. iya, orang itu lebih relax. Dan di dalam ruangan ini kan kita ada batasan ya, ada atap, tembok gitu. Jadi buat beberapa orang ini tuh hal yang cukup intimidatif. Jadi untuk dia ngobrol sama orang baru tuh awkward. Iya, betul. Ketika dia di luar ruangan, itu tuh biasanya orang akan lebih santai. Jadi dia lebih gampang untuk basa-basi gitu, ice breakingnya lebih cepet. Orang bisa ngomongin hal lain kayak bisa kayak ngeliat burung atau ngeliat kupu-kupu. Jadi ada banyak banget icebreakers gitu. Jadi ibaratnya kita menghadirkan ruang publik di luar, jelas orang-orangnya di sini udah lebih rileks kan. Jadi artinya interaksinya kan lebih bagus. Oke. Nah, sekarang mengkaitkan itu dengan UMKM lokal, yang menurut aku kalau kita udah dapet satu environment yang kondusif untuk orang bercengkrama, untuk kita belajar bersama dan lainnya, masuk UMKM ke situ jadi lebih bagus lagi. Tentunya orang jadi bisa lebih open minded terhadap UMKM, bisa lebih penasaran, bisa lebih bertanya, bisa lebih UMKM-nya pun bisa jadi lebih bercerita tentang produk mereka gitu. Jadi kalau ada ruang publik taman-taman itu bagiku digunakanlah untuk berjejaring gitu, untuk ketemu gitu sama orang-orang lain, baik itu marketnya ataupun bukan gitu ya, untuk saling Oke. cerita aja dan saling menginspirasi. Oke, jadi taman sebagai ruang interaksi sosial. Iya dong, iya. Oke, Kak, makasih banget ya. sudah Sama-sama, datang. terima kasih juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah hadir di segmen lokal tak jadi soal. Mungkin kita bisa tutup quotes dari Cassandra. Quotes dari aku. Oke. Pesan terakhir buat teman-teman kalau dari aku, satu hal yang kita percaya di Kebun Kumara dan jadi hashtag kita sebenarnya adalah berguru pada alam. Jadi kalau di budaya Minang ini kan alam tak kambang jadi guru ya, bahwa sebenarnya alam itu menyimpan banyak sekali kebijaksanaan dan kearifan, dimana kita manusia tuh bisa loh banyak belajar dari situ. Jadi dari kami untuk teman-teman jangan pernah lupa untuk berguru juga pada alam yang ada di sekitar kamu, biar kamu bisa menjadi orang yang semakin arif dan semakin bijak. Oke. Karena lokal tak jadi soal. Yeay, acar banget, bagus banget. Seru. Cocok kamu dia jadi